Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Berkata beliau Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Adu kurung sama kurung. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zulali. Sebahagian dari tanda-tanda orang yang meyakini dia atau berpegang dia di atas amal, maksudnya amal anggotanya, ya, amal anggotanya nyatalah dari salat, zikir dan lainnya, ya, banyak lagi amal itu yang menyampaikannya ke surga, atau amal itu yang melepaskannya dari neraka. Kapan terjadi pada dia dosa itu, kurang harapnya terhadap Allah bahwa akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu berarti orang berpegang kepada amal, meyakini dia akan amal. Sebenarnya ya, amal itu merupakan ya sesuatu perbuatan yang menggambarkan bahwa kita hamba Allah. Pada hakikat bukan amal itulah yang melepaskan kita dari azab Allah, dan bukan amal itulah yang memasukkan kita ke dalam sayang Allah atau rahmat Allah. Yang melepaskan kita dari azab Allah pada hakikat, dan yang memasukkan kita ke dalam rahmat Allah atau sayang Allah atau surga Allah lebih jelasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir seperti ini. Kalau seperti itu, lebih baik kita nggak beramal, karena nggak susah-susah lagi. Karena Allah semua, betul karena Allah semua. Tetapi kita takabur dalam hidup dengan tanpa beribadah terhadap Allah. Karena ibadah merupakan ya, atau menggambarkan bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hamba tentu berbuat baik kepada ya sayyid kita atau penghulu kita. Yang jelas kalau kepada Allah, tentu kepada Khalik kita berbuat baik dengan arti ya menjauhi larangan beliau, mengerjakan ya yang beliau perintah. Jadi amal itulah. Jadi ya, jangan salah paham. Kemungkinan kalau orang yang salah paham tak perlu katanya untuk beramal lagi, karena Allah semua. Berarti takabur dalam hidup. Kenapa takabur? Karena tidak menggambarkan kita terhadap diri kita kepada Allah bahwa kita seorang hamba. Harus beramal. Sarahan. Ini terjadilah 3 tingkatan ya, atau 3 martabat pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tamidu ala zalika al-mubad. Orang yang berpegang di atas demikian, amalnya yang memasukkan ke surga, amalnya yang amal baiknya yang melepaskan dari neraka. Orang yang meyakini itu, maka ubat baru tingkatan. Apakah salah? Tidak salah, tetapi makamnya makam ubat. Kalau dia beribadah untuk masuk surga dan untuk lepas dari azab Allah, sehingga dia meyakini amal itu yang melepaskan dia dari azab Allah dan memasukkan dia ke dalam surga Allah, maka ubat orang. Jadi ya untuk sementara, apakah salah orang itu? Tidak salah. Lalu dengan akidah ya salah. Dengan kajian ikhlas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang berbunyi ya, wa ma bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidak aku menyuruh, kata Allah Subhanahu wa taala, akan hamba ini, wa ma umiru illa liya'budullah, terkecuali yang disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din hunafa, ikhlas. Yang ikhlas apa itu?
itulah termasuk ikhlas. Lillahi ta'ala, bukan karena surga, bukan karena neraka. Kenapa seperti itu? Neraka, surga sama dengan kita, sama-sama makhluk. Neraka makhluk, surga juga makhluk. Jadi kalau beramal untuk yang dua tadi, untuk lepas dari neraka, untuk masuk surga, beramal karena makhluk namanya. Karena dia sama dengan kita, kan sama. Neraka makhluk, kita surga juga makhluk. Untuk apa kita takut neraka? Karena sama dengan kita. Untuk apa harap ke surga? Karena sama juga dengan kita, sama-sama makhluk. Harap kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi apakah salah seperti itu? Tidak salah. Cuma makam orang itu makam ubat. Makam apa? Makam ubat. Nah, ini dia yang ubat. Dan juga makam yang seperti itu murid. Siapa? Murid. Tapi perbedaannya ada. Fal awaluna, yang pertama ubat. Yang tamiduna alaiha fi dukhulil jannah. Kalau ubat, berpegang mereka di atas amal, dengan arti yakin dia bahwa amal pada memasukkan dia akan surga, ya, dan mendapat nikmat pada surga dan lepas dari azab Allah Taala. Itu membuat orang seperti itu. Ya, kalau ditinjau dengan ayat Allah tadi, kurang ikhlas orang. Dengan arti boleh dikatakan tidak ikhlas, karena surga dan neraka ya orang tidak ikhlas. Tapi apakah salah? Tidak salah, karena makamnya baru di situ. Mana menyalahkan? Wal akhiruna, yang terakhir yaitu murid. Ini naik lagi. Murid yang tamiduna alaiha fil wusuli ilallah ta'ala. Kalau murid berpegang, mereka artinya meyakini mereka di atas amal untuk sampai kepada Allah Ta'ala, satu, dan untuk terbuka tutup dari hatinya supaya dekat perasaannya kepada Allah, dan untuk hasil ahwal yang ta'in ahwal itu dengan hatinya. Ahwal satu kelakuan, ya. Kelakuan misalnya tetap perasaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ahwal, ya, sehingga apa yang menggoda enggak menghilangkan perasaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri dalam hatinya. Untuk itu dia beramal, maka murid tingkatan orang itu. Dan kasaf, untuk itu dia beramal lagi untuk kasaf, ya, untuk kasaf. Wal asrar, supaya dia tahu rahasia-rahasia apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia. Saya tanya Ustaz, kalau yang kasyaf itu apa Ustaz? Ya, terbuka perasaannya, ya, tidak terganggu perasaannya. Kasyaf, bisa melihat sesuatu yang enggak mampu mata telanjang ini. Contohnya coba yang di sini. Telanjang itu karena ya ada seseorang murid orang tasawuf kayak Aceh. Pada satu waktu dia disuruh gurunya pergi ke pasar membeli makanan, tapi sebelum itu ya kita akan pindah tempat dari ini tempat sana tempatnya, kamu ke sana tidak kembali sini, kembali dari pasar. Setelah itu ya gurunya sudah dia berangkat ke pasar, gurunya pindah ke tempat yang baru, maka dia pulang lewat sungai besar sungai, sehingga kasarnya, ya, pandangannya sungai yang besar itu sama saja dengan bumi biasa. Ya, lalu saja itu tidak tenggelam dan tidak dihancurkan karena kasarnya dibukakan oleh Allah. Allah tidak memberi bekas kasarnya. Kilahuma mazmumun, tiap-tiap keduanya itu tercela. Ubat dan murid tercela. Karena ubat tadi ya beramal karena terlepas dari azab dan masuk kepada surga. Kalau murid ya perasaannya beramal adalah untuk sampai kepada Allah, amalnya yang menyampaikannya kepada Allah, dan untuk kasar dan untuk hasil ahwal
ya, dan terbuka rahasia sesuatu, amalnya yang membukakan dan amalnya yang menyampaikan kepada Allah. Jadi puasa jadinya amal daripada ilmu Allah atau kudrat Allah. Itulah maka tercela. Itulah maka tercela ubat dan murid. Nah, itu bilang kilahuma, tiap-tiap kedua-duanya mazmum, ya, dicela ya. Dan timbul dari pandangan dirinya, pandangan nafsunya sebenarnya, bukan dirinya, pandangan nafsunya itu. Nafsunya itu amal, sehingga nafsu mendorongnya untuk beramal. Bagaimana kekecewaan nafsu? Kalau obat, ya keinginannya untuk masuk surga dan untuk lepas dari neraka tadi. Kan nafsu sebenarnya. Keinginan untuk masuk surga, keinginan untuk lepas dari azab. Nafsu itu. Untuk apa surga? Untuk apa ditakuti neraka? Sama dengan kita. Karena walaupun kita masuk neraka, bagi Allah sama saja bisa merasakan nikmat dalam surga di dalam neraka. Apa yang ditakutkan di neraka? Kan bisa saja Tuhan. Bisa saja Tuhan kita dalam neraka sama dengan dalam surga. Walaupun masuk surga, kalau dirasakan sama dengan neraka, bisa saja Tuhan seperti itu. Jadi apa harap ke surga? Apa gunanya harap ke surga? Apa ya gunanya ditakuti neraka? Nah, kalau seperti ini bagaimana, Ustaz? Ada orang yang mengatakan dia beramal itu tidak berharap surga dan neraka, tapi seolah-olah meremehkan surga dan neraka. Bagaimana? Ayah sama saja meremehkan di antara kita sama kita. Kita hargai karena itu adalah perbuatan Allah. Kita hargai neraka saja. Nah, bagaimana cara menghargai? Ya, neraka itu menurut adatnya pasti membakar. Surga itu menurut adatnya biasa Tuhan menjadikan nikmat itu menyenangkan. Biasa. Disebabkan biasa, jangan kita remeh. Ya. Terus, mari. Wala yarawna li anfusihim syai'a ya. Amma itu lagi. Amal arifuna. Itu lagi ya. Oh, itu lagi. Kila tiap-tiap keduanya mazmum, tercela, dan timbul dari pandangan nafsunya dan membangsakan dia akan amal kepada dirinya, sehingga membuahkan barang yang tersebut, yaitu amal terhadap apa yang dia inginkan tadi. Itu sebabnya maka tercela. Habis. Jadi amal dan membuahkan kepada keinginannya. Kalau obat, masuk surga dan terlepas dari neraka. Kalau murid, supaya sampai kepada Allah. Nah, itu yang diamalkan. Itu sebabnya maka dia beramal. Nah. Kalau begitu, untuk mengamalkan suatu perbuatan, apakah harus tanpa ada perasaan atau bagaimana, Ustaz? Nah, itu lebih tergantung kepada orangnya. Gimana orangnya? Kalau meniatkan karena Allah itu adalah meniatkan karena Allah. Maksudnya, kan lafaz ya. Karena Allah lafaz, dia merasakan perbuatan ini seharusnya. Perbuatan yang kita lakukan ini ya, adalah iradah dan kudrat Allah. Itu ini tidak lagi iradah dan kudrat Allah, sehingga nggak merasa kita berbuat. Itu sampai di situ harusnya. Tapi kalau belum ya, bagaimana bisanya? Nah, ini yang ketiga, amal arifuna, adapun orang arif. Nah, ini yang arif, makna arif ini merupakan arif. Sudah gaib sudah. Gaib, apa makna gaib sudah? Tidak merasa dia akan di lagi. Tak terasa di dunia. Nah, bolehnya. Adapun orang arif maya, wala yarawna li anfusihim syai'a, maka tidak melihat mereka orang arif bagi diri mereka akan sesuatu yang tidak ada. Kalau kajak keluar maksiat, kalau kajak keluar kepada taat, tidak terasa dengan karena menjatuhkan kesenangan Allah. Ini awas menyenangkan untuk orang awam dengan untuk orang awam nanti tergelincir. Jadi dia yang paham orang itu
kan ada di dalam kita Asy'ari, Balo, Qadariyah, Asy'ariyah dan Jabariyah. Jadi dia ini yang kita takutkan. Jadi melihat makam untuk menyampaikan ayat. Jadi kalau dia bisa dikendalikan, tidak apa-apa. Kendalikannya. Ada bertanya, kendalikan kemku. Jadi kalau untuk orang awam janganlah menyampaikan ayat. Sama dengan menyampaikan Al-Quran makhluk, tidak boleh pada awam. Adapun orang arif maka tidak melihat mereka bagi diri mereka akan suatu, sehingga berpegang mereka arif di atasnya itu amalnya, di atasnya diri. Tetapi memandang mereka orang arif bahwa semuanya fa'il yang hakiki dianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak berbuat. Kalau kita enggak berbuat, nah ini kembali kepada kebanyakan kita. Kalau kita enggak berbuat seperti itu yang diterangkan di sini, kenapakah kita berdosa kalau salah? Kenapakah diberi nikmat kalau benar? Nah, ini. Padahal itu adalah perbuatan yang hakiki Allah yang memperbuatnya. Nah ini ya, perlu kita uraikan. Kita tahu bahwa seluruh perbuatan kita itu adalah perbuatan Allah. Tahu, pengetahuan baru, merasakan dulu. Kenapa seperti itu? Nah, kita merasa kita berbuat, Tuhan yang jadikan. Biar perbuatan itu salah atau perbuatan itu benar, tetap Tuhan yang menjadikan perbuatan itu bagi kita. Tetapi disebabkan kita merasa kita berbuat kepada yang baik atau kepada yang salah, disebabkan itulah kalau kepada yang salah kita berbuat karena kita merasa kita berbuat. Jadi kalau perbuatan orang kita yang berbuat kata kita, disitulah tak salahnya. Untung perbuatan orang lain yaitu perbuatan Allah ya yang baik, sehingga kita merasakan perbuatan itu perbuatan baik yang kita lakukan, padahal hakikatnya Allah yang berbuat, kita merasa kita berbuat. Untung dengan fadl Allah kita diberi pahala. Dirasa itulah letaknya pahala dan dosa. Dan itu yang dimaksud dengan taklif. Itu yang dimaksud dengan taklif. Perasaan kita itu. Kalau sudah ghaib, tidak merasa lagi kita berbuat, walaupun kepada yang salah ataupun kepada yang benar, maka taklif hilang, hukum taklif hilang. Jadi bagi orang arif tidak ada bahasa kalau tidak karena saya. Nggak ada itu. Inilah terjatuh sekesinan, lah terjatuh kepada yang baik dan kepada yang tidak baik, sehingga tidak menambah harapnya kepada Allah supaya dia diberi nikmat. Andai kata perbuatan baik yang dilakukannya, tidak bertambah harapnya. Dan tidak bertambah takutnya kepada Allah andai kata perbuatan yang salah dilakukannya, karena keduanya perbuatan Allah itu dia lain kepada Allah. Ini untuk orang awamnya. Lain kalau awam itu bisa kita kendalikan. Maksudnya kendalikan di sini adalah andai kata dia bertanya segala macam, kalau itu bisa kita beri keterangan. Jadi bilang, adapun orang arif maka tidak melihat mereka arif bagi diri mereka akan sesuatu, sehingga akan berpegang mereka di atasnya itu diri, tetapi memandang mereka bahwa semua fa'il yang hakiki dianya Allah, wa annahum, dan bahwa semua mereka mahal saja tempat bagi zahir. Demikian perbuatan Allah saja tempat zahir perbuatan Allahnya. Jadi tempat kita ini sebenarnya dari perbuatan Allah. Seperti saya mengangkat ini tempat zahir perbuatan Allah, memindahkan ini dari bawah ke tempat zahir saja. Tapi saya merasa saya berbuat. Andai kata perbuatan ini baik, ya diberi pahala saya, karena saya merasa saya yang meminta. Itu paham Asy'ariyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan dipahami lagi oleh orang Ahlu Sunnah pada hakikatnya. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun,
Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan perbuatan, bukan kamu yang menghasilkan perbuatan. Itu makna ayat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Harusnya itu kita bahas dengan ilmu masyarakat. Nah, kenapa yang perlu bukan tulis itu minta. Alas itu. Terus sedikit. Wa asar al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan mengode atau memberi isyarat oleh musannif rahimahullahu ta'ala kepada tanda yang kan mengenal dengannya tanda oleh hamba akan dirinya. Jemaah. Jadi kata musannif min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi salal. Gunanya beliau Ibnu Athaillah menyampaikan ini untuk kita mengenal diri kita, makam kita, apakah kita ubat, apakah kita murid, apakah kita arif. Dan mengisyaratkan musannif rahimahullah ta'ala kepada tanda yang kan mengenal dengan tanda itu hamba akan diri. Maka sebagian tanda keadaannya itu hamba dari dua pembahagian. Yang pertama, ini kurang harapnya, artinya harapnya hamba pada Allah Ta'ala bahwa akan memasukkan Allah akannya hamba ke dalam surga dan melepaskan ya Allah akannya hamba dari azab. Jika ada dari hamba tersebut bahwa bahwa sampai kepadanya menyampaikan dia Allah akannya hamba kepada makhluknya yang berlalu. Jika ada dia dari murid, jadi amal yang menyampaikan dia kepada Allah, maka dia muridnya. Kapan? Kalau ubat, amal yang melepaskan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Apa tandanya? Nah, itu kurang harapnya di waktu ada dosa minda wujudil zalal. Bagaimana maksudnya? Dengan bahwa timbul darinya itu hamba maksiat seperti zina dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan murid-murid. Maka itu satu tanda bahwa hamba itu berpegang kepada amal. Wa min alamati kaunihi minal arifin, dan sebagian dari tanda keadaannya hamba dari orang arif, ini lagi fananya, tidak merasa dia akan dirinya, fananya dari dirinya. Maka apabila terjadi pada dia zullah, dosa, atau sampai akannya lalai, memandang dia, itu adalah tasrif Allah yang memutarkan dia ke situ, fihi padanya, dan telah berlaku kata Allah, ketentuan Allah di atas dirinya. Seperti orang bawa semuanya kerjaan, apabila timbul darinya taat atau aulaha lahu musyahadatul qalbiyah, seperti barang bahwa semuanya kerjaan apabila timbul dari hamba taat atau telah cemerlang bercahaya baginya hamba, oleh cemerlang baginya hamba pandangan hatinya, tidak melihat dia pada demikian akan daya dan kekuatannya. Itu arif orang. Percaya hatinya, timbul darinya taat, tidak melihat dia pada demikian daya upayanya dan kekuatannya, malah itu daya upaya Allah Subhanahu wa taala dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tidak ada perbedaan di sisinya orang arif antara dua laki, biar baik biar buruk, tidak ada perbedaan bagi dia. Kenapa? Karena bahwasanya orang arif tenggelam dalam lautan tauhidnya, keesaan Allah, sehingga dirinya nggak merasa dia lagi, nggak terasa bagi dia. Oleh sebab itu sungguh sama takutnya dan harapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah sama sejauh harapnya. Fala yang kusul isyana tumafun adam, maka tidak mengurangi akan perbuatan maksiatnya oleh takutnya kepada Allah. Tidak ada takut ke Tuhan. Kalau takut ke Tuhan tidak mau mengerjakan maksiat. Tapi kalau orang yang arif itu tidak
ada takutnya pada Tuhan tidak sampai mengurangkan maksiat. Kalau Tuhan jatuhkan maksiat, maksiat karena dia sudah tenggelam dalam lautan. Wala yazidul ihsana raja'uhu ihsana makum, dan tidak menambah akan perbuatan baiknya oleh harapnya kepada Allah. Kalau karena harap kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada nikmat Allah, maka kita tambah berbuat baik. Amal awak, jemaah awak, maka kan awak akan harta. Dan tidak menambah akan perbuatan baiknya oleh harapnya kepada Allah. Faman lam yajid hadhil alamata, maka orang yang tidak memperoleh dia akan ini tanda padanya dirinya atau pada dirinya, faljahid, maka hendak menyungguhkanlah dia, menyungguhkan merajinkanlah, maka hendak merajinkanlah dia akan dirinya dengan melatih dan berzikir sehingga sampai dia kepada makam hari ini. Wa muradul musannif, dan bermula maksud musannif yaitunya beliau Ibnu Athaillah dengan ini hikmah adalah untuk merajinkan orang salih, merajinlah beribadah dan mengangkat perhatiannya orang salih dari berpegang di atas suatu selain Allah. Janganlah berpegang pada amal. Itu gunanya beliau sampaikan, bukan untuk membencikan beramal. Kalaulah Tuhan yang berbuat anda beramal, ya itu membencikan orang, membencikan, memalaskan kita. Ya. Li'annaha, karena bahwasanya amal adalah sebab yang adil, bukan sebab yang hakiki, sebab yang adil pada menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermaksud beliau menjinakkan barang yang membuahkan amal akannya itu hamba nyatalah daripada beberapa kelakuan yang tersebut tadi dan lainnya itu yang tersebut. Karena bahwasanya demikian amal adalah nikmat dari Allah Ta'ala, tidak pantas menolaknya. Beramal terus itu nikmat, sawab berbuat baik nikmat dari Allah Subhanahu. Jangan ditolak. Karena Tuhan senang mengajukan sedunia mengalah lain atau menolak. Padahal amal baik itu adalah nikmat sehingga kita ya dihargai di sisi makhluk. Contohnya saja orang yang beramal takut yang lain-lain itu akibat dari amal. Binatanglah punah. Kalau diceritakan panjang ceritanya. Dapat cerita Maryam dengan Nabi Isa alaihi salam. Disebabkan amalnya Maryam takut binatang yang berbisa di puncak bukit Lebanon. Karena matinya atau meninggalnya Maryam di puncak bukit Lebanon. Padahal tidak pernah ditempuh orang bukit Lebanon. Kenapa? Karena binatang buas dan karena binatang yang berbisa banyak di situ. Tetapi Maryam ibu Nabi Isa yang menginginkan beribadah di puncak bukit diantar oleh Nabi Isa. Mau wafat beliau di situ. Nabi Isa minta bantu kepada orang-orang di sekeliling bukit untuk menguburkan ibunya. Tidak ada orang yang mau karena takutnya. Tapi kenapakah Isa dan Maryam tidak disentuh oleh binatang yang berbisa? Ya, dan binatang buas itulah fadilah amal. Wallahu ta'ala